Oke, kemudian kita masuk pada dasar pemodelan komponen mesin. Jadi di sini kita contohkan ingin merancang sebuah sistem yang menggambarkan sebuah subsistem suspensi. Jadi di situ ada pegas, terus ada damper, dan ada massa. Jadi di sini langkah awal kita pahami dulu bagaimana setiap elemen yang menyusun sistem tersebut bekerja. Jadi contohnya ada pegas, terus ada damper, dan ada massa. Bagaimana persamaan matematika dari setiap elemen-elemen tersebut? Nah, maka kita bahas di sini. Komponen pertama ada pegas. Pegas adalah komponen yang memiliki nilai kekakuan untuk menghasilkan dan melepaskan energi potensial. Kita asumsikan pegas adalah ideal. Abaikan massanya dan asumsikan tidak ada hambatan. Dan pegas juga kita asumsikan adalah linear. Walau nyatanya pegas itu tidak linear ya. Jadi ada pegas yang bersifat keras. Nah, kalau kita simulasikan grafiknya seperti di sini. Jadi agak melengkung ke sebelah kiri. Lalu ada softening spring. Nah, sebenarnya dalam aktualnya grafiknya seperti ini ya, tidak linear. Namun untuk mempermudah dalam kita merancang sebuah sistem, jadi asumsi-asumsi tersebut perlu dilakukan. Ada dua komponen pembentuk gaya pegas, yaitu ada K adalah sebuah nilai kekakuan pegas ya, konstanta pegas, yang satuannya adalah Newton per meter. Lalu ada X di sini adalah displacement atau pergerakan ya, perpindahan. Nah, dua komponen ini yang mempengaruhi besar kecilnya gaya pegas. Jadi misalkan pegas tersebut sangat kaku. Nah, jika kita menekan pegas yang sangat kaku lalu kita lepaskan, nah maka hasil dari gaya yang diberikan juga akan semakin kuat. Beda dengan pegas yang misalkan agak lembek ya. Kalau kita tekan dengan yang kaku tadi kan pasti memberikan gaya yang berbeda. Jadi lebih besar yang memiliki konstanta pegas yang besar. Nah, komponen lain ada tadi displacement. Jadi perpindahannya. Nah, misalkan di sini salah satu misalkan fix. Tipe koneksinya fix ya. Lalu saya tekan ke sini misalkan. Semakin jauh saya menekan, maka ketika saya lepaskan, maka gaya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Berangkat dari konsep tersebut, maka terbentuklah sebuah persamaan gaya pegas, yaitu sebuah konstanta pegas dikali dengan displacementnya. Nanti kita dapatkan gaya pegas dalam satuan Newton. Masuk pada penggabungan pegas. Ada dua jenis gabungan pegas. Jadi di sini yang pertama adalah gabungan secara series, dan yang kedua adalah gabungan secara paralel. Jadi misalkan dua nilai konstanta pegas ini digantikan dengan satu pegas saja yang konstantanya itu setara dengan konstanta dua pegas ini, maka memiliki rumus seperti ini ya. Untuk konstanta ekivalen sama dengan di sini K1 dikali K2 dibagi dengan K1 plus K2. Nah, persamaan ini berangkat dari ini awalnya kan 1/K ekivalen sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Untuk pegas yang disusun secara paralel, jika kita ingin mencari konstanta ekivalennya, maka kita bisa menggunakan rumus di sini ya. Jadi tinggal konstanta pegas 1 ditambah dengan konstanta pegas 2. Nanti akan menghasilkan konstanta ekivalennya. Untuk komponen yang kedua ada damper ya, atau sistem peredam. Nah, sebenarnya konsepnya hampir sama. Hanya saja untuk gaya peredam itu dipengaruhi oleh dua komponen. Jadi besarnya gaya peredam itu tergantung dari yang pertama ada koefisien damper namanya. Di sini disimbolkan B. Jadi koefisien damper di sini kan kalau kita lihat ya, di sini misalkan suspensi dari motor atau mobil. Yang maksudnya koefisien damper itu nanti mengacu pada seberapa kental ya. Jadi nilai viskositas dari
cairan yang ada di dalam damper tersebut. Semakin kental, maka nanti nilai peredamnya atau nilai hambatan dari damper tersebut semakin besar. Kalau semakin encer ya semakin kecil. Lalu yang kedua, nilai redaman juga dipengaruhi oleh seberapa cepat penampang yang ada di dalam cairan peredam ini melaju. Jadi semakin cepat penampang ini melaju, maka semakin besar pula gaya yang diserap oleh cairan peredam. Nah, dengan konsep seperti itu terbentuklah persamaan seperti ini. Jadi gaya redaman yaitu B ini adalah koefisien damper ya, koefisien peredam yang memiliki satuan Newton second per meter. Lalu untuk X dotnya jadi X1 dot atau X1 dot. Nah, ini maksudnya adalah kecepatannya, jadi velocity. X dot ini kan maksudnya adalah turunan ya, diferensial dari X nya. X per dt itu kita bisa simbolkan X1 dot. Nah, maka nanti kita dapatkan di sini untuk kecepatan satuannya kan meter per second. Nah, nanti untuk gaya redaman kita dapatkan satuan akhirnya adalah Newton. Nah, untuk penggabungan peredam, penggabungan damper, di sini penggabungannya sama dengan aturan untuk pegas. Jadi ketika disusun series, ada damper 1 dan damper 2 disusun secara series, maka untuk mencari nilai koefisien damper yang sesuai atau yang setara, yaitu menggunakan rumus B ekivalennya adalah B1 kali B2 dibagi dengan B1 tambah B2. Nah, untuk yang paralel tinggal ditambahkan, jadi ada B1 B2, maka untuk nilai koefisien damper ekivalennya yaitu B1 tambah B2. Nah, untuk massa, perpindahan massa kita terapkan hukum Newton kedua ya. Itu di sini ada ini ya, gaya, sigma gaya adalah massa kali percepatan, atau misalkan mengacu pada massa yang ada di sini, gambar ini. Nah, maka untuk mencari gaya-gayanya kita bisa tuliskan di sini kan ada massa lalu dikali dengan percepatan. Nah, percepatan adalah diferensial ini ya, 2 kali dari displacement. Jadi d kuadrat X per dt. Lalu sama dengan kita lihat untuk gaya-gaya yang searah dengan gerakannya. Jadi sini pergerakannya, displacementnya kan ke kanan, maka F1 ini kita buat positif. Di F1 nya positif, lalu di sini ada gaya yang berlawanan ya, berlawanan arah, sehingga menarik di sini, yaitu F2 dan F3. Maka kita tulis yang gaya yang berlawanan ini menggunakan tanda negatif, sehingga untuk jumlah gayanya adalah F1 dikurangi F2 dikurangi F3. Nah, jadi untuk aturan massa seperti itu. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, jadi di sini kita kan ingin memodelkan sebuah subsistem, yaitu subsistem suspensi yang terdiri dari pegas dan damper. Nah, dalam realnya kalau kita lihat wujudnya seperti ini. Jadi kalau di mobil ya, jadi kan ada suspensi yang dalam satu set ini. Di sini nggak begitu jelas. Nah, seperti ini. Nah, dalam satu set suspensi ini sudah lengkap juga dengan dampernya. Jadi ada shock absorber atau peredam dan pegasnya. Di sesi selanjutnya kita akan ulas lebih dalam bagaimana membuat persamaan dari sistem pegas massa seperti ini.